beraktivitas normal 2 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Halo semuanya, nama aku Elizabeth. Buat kalian yang udah lihat video aku sebelumnya, terima kasih banyak karena viewersnya banyak banget di luar prediksi. Awalnya aku nggak pernah nyangka bahwa aku nyeritain penyakit aku itu banyak banget yang tanya-tanya banget yang sepengalaman bahkan lebih parah dari aku, dan membuat aku lebih bersyukur karena aku udah sembuh dari penyakit itu. Terima kasih banyak atas antusias kalian. Di video kali ini aku mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik di YouTube aku maupun di Instagram aku mengenai fistula. Dan bagi kalian yang masih berjuang untuk penyembuhan fistula atau sedang operasi atau baru aja operasi, kalian wajib nonton video cerita fistula aku dari awal sampai akhir. Sudah aku masukin di playlist juga. Totalnya ada 4 video, mulai dari penjelasan apa itu fistula, perawatan pasca operasi fistula. Aku juga ngejawabin pertanyaan-pertanyaan viewers aku di YouTube, juga sudah aku masukin di satu video terpisah. Dan aku juga masukin history medis aku selama aku dioperasi, selama aku tes lab dan segala macamnya udah aku masukin di satu video terpisah. Jadi please, sebelum kalian nonton video ini, kalian cek dulu 4 video sebelumnya supaya kalian nyambung apa aja yang akan aku jelasin di video ini. Buat kalian yang belum follow, aku mau ngingetin kalian boleh klik tombol follow di bawah dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload informasi-informasi yang berguna buat kalian, kalian juga bisa tonton. Sekilas cerita tentang operasi aku. Jadi di tahun 2014 itu aku pernah mempunyai sakit bisul di pantat yang akhirnya bisulnya itu pecah, keluar nanah. Aku kira bisul itu selesai saat itu juga. Ternyata enggak, bisul itu kambuh lagi di tahun 2016 dan menjadi sebuah tract. Jadi buat yang belum tahu apa perbedaan antara perianal abscess dan fistula ani. Perianal abscess itu adalah ketika bisul itu terjadi. Abses itu adalah bisul bengkak yang berisi nanah. Sedangkan fistula itu adalah terowongan abnormal, terowongan yang terjadi karena bisul itu pecah. Jadi bisul itu pecah mengeluarkan nanah, tapi yang di dalam ada trek yang belum selesai, dan trek yang terhubung itu disebut fistula. Di tahun 2016 fistula itu kambuh lagi, dan aku nego ke dokternya untuk nggak operasi. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk operasi di tahun 2017. Aku operasi pertama kali dengan metode Villach di bulan Maret tahun 2017, dan operasi tersebut kambuh di tahun yang sama. Jadi aku operasi di bulan Maret, bulan Juninya operasi tersebut kambuh. Aku operasi lagi di bulan Desember 2017, masih di tahun yang sama. Tapi bedanya di bulan Juni sampai bulan Desember itu aku full menggunakan BPJS. Jadi BPJS menanggung aku mulai dari check up dokter, anggap aja sekali check up 250.000. Terus ada tes MRI, ada tes USG juga untuk mengetahui seberapa dalam kedalaman lubang fistula tersebut. Untuk operasinya aku pakai asuransi Sequis, jadi aku ditanggung full, hanya bayar biaya administrasi saja. Banyak yang tanya juga berapa biaya operasinya. Biaya operasinya sebesar 35 juta rupiah, itu termasuk kamar dan jasa dokternya pada 3 hari. Dan 35 juta rupiah itu aku hanya bayar 1,1 juta, sisanya ditanggung oleh Sequis. Bagi kalian yang mau tahu lebih lanjut mengenai asuransi yang menanggung biaya operasi aku, kalian juga boleh tinggalkan Instagram atau WA kalian di bawah, nanti aku akan hubungin kalian. Sejak Desember 2017 sampai video ini dibuat Juni 2020, fistula aku emang udah nggak kambuh sama sekali. Tapi kalau aku boleh sharing apa yang aku rasain adalah pada saat setiap aku makan pedas, setiap aku makan cabai dikit aja, misalnya pesan tahu campur atau pesan rujak cuman pakai cabai dikit aja satu, atau makan ayam geprek, itu bekas operasi aku kerasanya linu, cenut-cenut. Aku mengambil kesimpulan bahwa di sini penderita fistula, sekalipun kalian sudah sembuh, kalian jangan coba-coba makan cabai sedikit pun kalau nggak mau bekas operasi kalian kerasa lagi.
sejak video ini tayang juga, video fistula aku yang sebelumnya viewersnya lumayan banyak. Buat aku yang pemula dan buat aku yang nggak punya video-video lainnya, video fistula aku termasuk viewersnya lebih banyak daripada video-video aku yang lainnya. Dan banyak banget juga orang-orang asing yang follow aku di Instagram dan tanya-tanya soal sakit fistula. Thank you so much. Tapi di sini aku bukan pakar, aku bukan ahli fistula, aku hanya menjawab berdasarkan pengalaman pribadi aku aja. Jadi buat kalian yang tanya-tanya sama aku via Instagram, aku cuman bisa kasih tahu kalian harus tonton video itu sampai habis, karena kadang mereka tanya hal yang sudah aku sebutin di video aku. Dan kayak gini, aku hanya nge-review singkat aja, aku nggak mungkin ngulang penjelasan selengkap di video sebelumnya. Jadi please banget kalian tonton video itu sampai habis, karena mungkin aja pertanyaan kalian ada sudah pernah dijawab di salah satu video itu. Cus, kita langsung aja mulai ke pertanyaan-pertanyaannya. Dari Roni Siregar, terima kasih Kak untuk videonya Kak, saya penderita fistula juga. Setahu saya untuk penyembuhan luka dibutuhkan makanan tinggi protein. Tetapi jika saya makan tinggi protein, makan BAB akan keras walaupun sudah konsumsi serat yang cukup. Apakah Kakak ada pola makan tertentu pasca operasi kedua? Iya, memang benar. Untuk saran dari dokter bahwa kita harus makan makanan yang tinggi protein dan kita harus banyak makan buah-buahan yang mempermudah BAB. Juga banyak makan sayur-sayuran. Buah-buahan yang bisa kalian makan itu misalnya pepaya, itu gampang banget dicari dan juga murah. Itu bisa membantu kalian untuk lebih lancar BAB. Kalau pola makan tertentu nggak ada sih, cuman aku ngurangin makan makanan kayak daging yang keras-keras atau mungkin kayak daging kambing, itu kan panas, jadi ya ngurangin. Kalau memang kalian lagi kepingin, bolehlah sekali-kali. Next, dari Mait Ugana, tanya dong C, fistula ani penampakannya mirip bisul atau bagaimana? Pacar saya gejalanya seperti bisul merah. Kalau saya pribadi, awalnya saya abses, jadi dari bisul kecil membengkak jadi besar, pecah, setelah itu baru jadilah fistula. Saluran itu karena pecahnya nanah. Fistula itu kalau kambuh setiap bulannya memang penampakannya seperti bisul kecil, tapi pada awalnya dia tidak kecil. Pada awalnya dia bisul yang sangat besar, pecah, baru setelah kambuh dia jadi bisul kecil. Dari Kurniawan Pang, waktu itu berapa kedalaman fistulanya? Kedalaman fistula pastinya aku nggak ingat, tapi kalian bisa cek di video aku yang bongkar rekam medis fistula. Di situ lengkap aku tunjukin semua hasil lab aku seukuran-ukuran detailnya, kalian tonton dulu ya. Dari Waras Mancing, Kak, kalau mau rendam area luka apa kasanya harus dilepas? Dan jika kalau dilepas, apakah setelah direndam pasang kasa lagi? Pada saat kalian lepas kasa itu harus benar-benar bersih, tidak boleh ada kasa sedikit pun yang nempel di luka kalian pada saat kalian berendam, karena berendam itu tujuannya untuk mensterilkan luka kalian. Luka yang masih mungkin banyak bakterinya itu harus dibersihkan dengan cara berendam. Setelah berendam, kalian masukkan kasa yang baru, bukan kasa yang bekas yang setelah kalian lepas sebelum berendam. Dari Tis Trisno, Kak, kalau bekas operasi fistula apakah boleh kena air? Soalnya saya operasi 3 minggu yang lalu gak mandi-mandi, hanya metode dielapin pakai handuk basah. Suruh ibu saya gak usah mandi dulu, takut basah. Kalau sama dokter saya boleh mandi, boleh kena air. Setelah kena air, kalian berendam dengan rendaman air bubuk PK. Itu gunanya untuk mensterilkan dan membersihkan dari air biasa juga. Dari Ridwan Firdaus, kalau masih sulit BAB gimana ya? Kalau masih sulit BAB, aku punya 2 alternatif yang biasa aku gunakan sendiri. Pertama, aku minum Yakult. Kedua, aku minum teh daun jati Belanda. Aku minum teh daun jati Belanda itu pasca operasi mungkin hampir sekitar 6 bulanan sampai BAB aku bener-bener pulih, nggak keras lagi. Kalian bisa cari di toko obat terdekat atau cari di marketplace juga banyak, pasti banyak yang jual. Next, lanjut dari Iputu Kurniawan, nanya dong Kak, sebelum tahu sakit seperti ini dan sebelum operasi, apa Kakak bisa BAB lancar atau sakit? Ciri-ciri awalnya gimana? Ini memang belum pernah ada yang tanya seperti ini sebelumnya, jadi aku bisa jelasin ya. Jadi awal aku bermasalah di bagian pencernaan itu aku memang mengalami BAB yang keras seperti batu, itu hampir sekitar 2 tahunan. Itu BAB aku bener-bener kalau mau digambarkan secara abstraknya itu keras, padat, susah keluar dari lubang anus. Jadi kadang membutuhkan bantuan dari jari tanganku untuk mengeluarkan BAB itu supaya tidak melukai dinding anus. Dan kadang kalau melukai dinding anus itu sampai berdarah. Terus beberapa tahun juga sebelum aku sakit fistula itu aku pernah injek ambeien. Itu karena ada daging yang keluar di bagian anus aku, dan itu setiap kali aku BAB keras dagingnya tuh keluar dan mengeluarkan darah. Itu adalah ciri-ciri awalnya.
Tapi aku nggak bisa memprediksi apakah itu sendiri adalah penyebab dari fistula atau itu adalah dua penyakit yang berbeda. Aku nggak paham. Next dari Emilia Sandra. Kak, kalau aku itu katanya disuruh makan sayur dan buah, tapi pupnya kok keras ya? Gimana cara obatinnya? Mohon dijawab. Ini mirip sama pertanyaan yang tadi, jadi kalian bisa coba daun jati Belanda, Yakult, atau pepaya. Itu bisa membantu BAB kalian lunak. Karena pas kalian sakit fistula, percayalah, makan sayur tuh nggak ngefek. Tetap keras. Terus dari Eriko Siregar, fistula muncul itu penyebabnya apa sih, Kak? Jujur aja, aku penderita fistula bertahun-tahun dan pernah tanya ke dokter juga. Mereka nggak tahu penyebab fistula apa. Dan lebih bingungnya lagi, kalau pas orang-orang di sekitar kalian tanya, kamu kok bisa sakit ini? Penyebabnya apa? Lah, aku juga nggak tahu, aku juga nggak minta kan sakit ini. Next dari EF. Setelah operasi minum obat apa, Mbak? Sebelum operasi fistula suami saya udah pecah duluan, tapi tetap harus operasi katanya untuk membersihkannya. Operasi obat yang bagus apa ya? Setelah operasi aku dikasih dokter obat antibiotik sama anti nyeri pastinya supaya nggak kerasa sakitnya. Terus kalau untuk pecah duluan tetapi harus operasi untuk membersihkannya, menurut aku jangan percaya deh. Soalnya itu bisa aja cuman cari-carinya aja supaya kalian tetap operasi. Dulu waktu aku tahun 2016, aku kan pernah bisul besar terus pecah nanah dan itu aku nggak operasi dan hasilnya itu kambuh dan aku baru operasi lagi di tahun 2017-nya. Saranku sih kalian benar-benar operasi pada saat kalian ada bisul itu, jadi jangan dibiarin sampai pecah duluan. Kalau bisa sebelum pecah duluan kalian udah ke rumah sakit masuk UGD, kalau bisa langsung ditanganin sesegera itu. Next dari Ambon 86. Mbak, apakah pasca penyembuhan lukanya dikasih tampon tiap hari? Aku dikasih tampon cuman pasca operasi sehari atau 2 hari, setelah itu keluar dari rumah sakit dilepas, udah nggak pakai tampon, cuma pakai kasa aja. Dari Agung P127, terakhir operasi kapan, Kak? Terus kalau operasi metode kerok bisa kambuh lagi ndak? Soalnya pas tanggal 1 saya habis operasi dengan metode kerok. Terakhir operasi bulan Desember 2017. Kalau kalian tanya metode kerok itu bisa kambuh lagi apa enggak? Sebenarnya pada saat kalian operasi, kalau kalian di rumah sakit, kalian pasti diminta tanda tangan hitam di atas putih yang menyatakan bahwa penyakit ini pasti akan kambuh lagi suatu saat, dan kekambuhan itu kalian tidak bisa menyalahkan pihak rumah sakit maupun dokternya. Aku nggak tahu ya kalau di klinik atau di puskesmas atau mungkin di dokter rumah itu seperti apa peraturannya, tapi pengalaman aku pribadi sendiri, aku 2 kali operasi, aku sadar aku tanda tangan itu, jadi pada saat aku kambuh aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Next dari Saiful Hidayah. C, Siloam bisa BPJS nggak? Bisa, Siloam Surabaya, Siloam kota lain aku nggak tahu. Dari Yai Gerna. C, apa makanan juga ada yang Cece hindarin untuk tumbuhnya nanah lagi? Makanan itu tidak ngefek ke tumbuhnya nanah. Tumbuhnya nanah itu ngefeknya dari apakah dokter yang operasi kalian tuh udah cukup bersih atau belum. Jadi menurut aku nggak ada makanan yang harus dihindari untuk tumbuhnya nanah. Tapi kayak yang tadi aku udah bilang di awal video, kalau pada saat aku makan lombok itu bekas operasi aku kerasa cenut-cenut, tapi aku nggak tahu itu memang nggak ada gejala kambuh apa-apa, jadi nggak ngefek ke tumbuhnya nanah. Kasanya diganti berapa kali dalam 1 hari, Kak? Tanya Fajar Satria. Kasanya aku ganti setiap aku mandi BAB, atau kalau kasanya basah nggak sengaja siram air, atau kalau cewek pada saat setelah menstruasi. Dari Luhur Pambudi. Maaf kakak, saat ini kakak sudah sembuh total ya. Saya juga pasien dokter Denny. Sudah 2 kali operasi oleh beliau, pertama drainase, kali kedua pilak, tapi kadang masih nyeri atau gatal. Kalau kalian ragu kayak gini, saran aku tetap konsultasi ke dokternya, karena di sini aku bukan dokter, aku cuma bisa jawab sebisaku. Kalian cek lab, kalian cek lagi apakah masih ada trek yang tersisa di luka operasi kalian. Dari Paijo 675 Ari, maaf mau nanya, saya sudah operasi tapi dah lama, kira-kira tahun 2008, tapi sekarang kok kambuh lagi ya, sering bengkak. Mungkin yang kamu rasain sama kayak yang aku rasain pada saat itu. Jadi aku pecah tahun 2014 dan tahun 2016 itu kambuh lagi, sering bengkak. Jadi emang penyakit ini tuh nggak ada jaminan 100% kalian bisa sembuh tanpa kambuh lagi, kecuali bener-bener treknya diangkat bersih. Jadi mau itu kalian pecah sendiri atau kalian dioperasi metode drainase atau metode filler, tetap ada kemungkinan untuk kambuh lagi. Ini kata dokter ya, bukan kata saya. Dari Dua Yang Saputra. Mbak, saya mau tanya, kalau baru 1 minggu selesai operasi fistula dengan cara kerok, luka bekas operasi masih mengeluarkan nanah,
itu gimana Mbak? Apa itu biasa saja oleh karena luka bekas operasi masih terbuka lebar atau gimana Mbak? Pada saat aku selesai operasi, memang operasi itu masih terbuka lebar karena nggak dijahit, tapi udah nggak keluar nanah. Adanya itu kayak keluar lendir putih-putih gitu ya, sama keluar darah. Tapi nanah yang aku alamin sama seperti fistula sebelum operasi itu nggak keluar. Next dari Muhammad Ilham, Kak, saya mau tanya apakah ada pantangan makanan dan minuman bagi penderita fistula? Ini sama dengan pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk pantangan makanan, khususnya makanan yang pedas. Kalau kalian sulit BAB, kalian jangan makan buah salak, durian, nanas, atau mungkin buah-buah yang panas lainnya ya. Kalau minuman mungkin kayak bir atau minuman beralkohol itu jangan, soalnya itu panas banget dan bisa langsung efek ke pencernaan kalian. Dari Fajar Satria lagi, Kak mau tanya, kira-kira pasca operasi waktu proses penyembuhan membutuhkan berapa lama ya dengan alat-alat itu? Proses penyembuhan dari lubang fistula pasca operasi sampai menutup sempurna itu 1-2 bulan, tergantung kedalaman lubang fistula kalian. Kak, mohon maaf sebelumnya mau tanya, dulu sebelum muncul semacam bisul di lipatan pantat, apakah di daerah sekitar anus ada keluar benjolan lembek gitu ya? Mungkin kayak yang aku maksud pertama kali tadi ya, yang aku cerita kalau aku pernah injak ambeien. Jadi benjolan lembek itu keluar di pinggir anus pada saat BAB ku keras. Jadi pada saat BAB ku tuh kayak batu, susah keluar dari anus, itu memang ada daging lembek yang keluar di pinggirnya, dan itu aku coba masukin sendiri pakai jari tapi masih nggak bisa masuk. Jadi mungkin itu yang dimaksud ada keluar benjolan lembek. Dari Intis Trisno, hai Kak, salam kenal. Saya baru aja ngambil tindakan operasi 3 minggu lalu. Kalau cari alat-alat penyembuhannya yang tertera di atas atau dalam video itu semuanya di apotek ada Kak? Ada, pasti ada. Kalaupun di apotek kalian nggak ada, di kota-kota kalian mungkin tidak tersedia apotek yang memadai peralatan-peralatan tersebut, kalian bisa cari di marketplace, di Shopee, Tokopedia, pasti ada. Kayaknya itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku bagikan dari YouTube aku. Kenapa pertanyaan ini nggak cuma aku jawab di YouTube aja? Karena aku pengen apa yang ditanyakan satu orang itu bisa menjadi jawaban bagi orang-orang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama. Dan aku akan bacain DM-DM yang masuk ke Instagram aku, dan mungkin ini nggak bisa semua aku bacain, nanti videonya jadi terlalu panjang. Aku akan bacain beberapa aja. Ini ada yang tanya, mau tanya lagi, kalau punya Mbak, pistolanya kalau boleh tahu berapa panjang tracknya? Jadi untuk panjang track ini kalian bisa cek di video aku ya. Sekali lagi, kalian sebelum tanya, please kalian nonton dulu video aku, karena video ini bikinnya juga nggak gampang. Aku harus bongkar-bongkar rekam medis aku yang lama, dan aku udah tunjukin semuanya di depan kamera. Di situ ada detail, mulai dari MRI yang pertama sampai MRI yang kesekian, itu udah ada semua detail ukurannya, berapa panjang track fistula aku waktu operasi. Mbak, sembuh lukanya lalu berapa lama sudah bisa beraktivitas seperti biasa? Beraktivitas normal 2 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Hai Kak, aku lihat postingan kakak tentang sakit fistula. Boleh sharing Kak awal terkena fistula? Soalnya aku 3 bulan lalu operasi akses perianal dan gak tahu kenapa benjolan masih ada. Untuk sharing awal kena fistula itu kalian bisa cek di video aku yang 2 yang pertama ini. Jadi aku awalnya bikin video tuh karena aku males ngulang-ngulang berkali-kali ditanya sama orang. Makanya aku bikin video. Kalau misalnya aku udah bikin video terus kalian masih pengen aku sharing cerita awal kena fistula, itu lama-lama aku bisa bikin buku guys. Apalagi ada teman-teman yang teman kantor juga yang masih tanya, videomu tuh kenapa? Kamu operasi apa sampai 2 kali? Please kalian tonton video itu. Aku bikin video itu supaya aku nggak kayak radio ngulang-ngulang terus apa yang aku mau omongin. Jadi kalau kalian pengen tahu aku operasi apa sampai 2 kali, kalian tonton dulu video itu. Nah, kalau kalian ada pertanyaan yang belum aku jelasin di video itu, baru kalian DM aku. Jadi bukan aku pelit, bukan aku sombong nggak mau jelasin kalian, tapi takutnya jawabanku nggak sejelas di video yang udah aku jelasin itu. Terus ini, selamat siang, maaf mengganggu, mau tanya soal fistula, dulu operasi di RS mana Ci? Nah, kalau kalian udah tahu Instagram aku, berarti kan udah pasti kalian tonton YouTube aku, dan kalian tonton YouTube itu sampai habis karena aku udah sebutin juga aku operasinya di mana. Ini juga tanya, Enci aku lihat YouTube-nya tentang fistula, mau nanya saat operasi fistula yang kedua apa bagian anusnya ikut digeroak Ci? Nah, ini pertanyaan seperti ini belum ada di YouTube aku, jadi aku jawab. Untuk bagian anusnya nggak ikut digeroak, jadi bagian anus saya baik-baik saja.
Dia juga sharing kalau dia udah mau 3 bulan belum naik-naik dagingnya ke lubang anus. Kalau disarankan sama dokterku, itu aku pakai salep Sofratul itu bukan kasa biasa. Di dalamnya situ ada obat dan ada salepnya. Itu untuk mempercepat tumbuhnya daging. Jujur kalau misalnya kalian nggak pakai itu, mungkin kalian bisa lama banget tumbuhnya daging. Soalnya kan pada saat lubang di groak menjadi lubang yang besar dan kalian cuma isi kasa kering aja, kasanya itu lengket nanti di dalam luka daging kalian yang masih terbuka itu. Jadi kalian perlu salep itu, perlu obat itu untuk merangsang juga pertumbuhan daging yang dilubangi itu. Terus ada juga yang tanya, selamat malam kak, aku juga sakit perianal. Aku mau tanya, kalau kakak BAB itu kasanya dilepas atau enggak? Aku udah seminggu gak BAB kak, dan ini udah mules-mules kak, tapi BAB-nya keras sekali. Dan kebetulan kasanya itu aku agak sedikit nutupin lubang BAB, jadi mungkin itu penyebab susah BAB. Semoga kakak mau membalas DM aku. Setelah kalian keluar kamar operasi itu biasanya sama dokternya diberi obat pencahar atau obat yang memudahkan kalian untuk BAB. Kalau misalnya dokter kalian nggak meresepkan itu, kalian bisa cari di apotek terdekat, atau kalian bisa ke dokter umum biasa yang memberi pencahar atau obat yang memudahkan kalian untuk BAB. Itu wajib banget kalian beli, karena kalau enggak BAB kalian keras, operasi kalian pasti akan sakit banget. Pada saat kalian baru keluar kamar operasi dan kalian mau BAB-nya keras, tuh kalian pasti akan, nggak tahu sih, kalau aku waktu itu nangis banget sih, soalnya masih keluar darah dan masih terbuka darah dagingnya. Terus kalau untuk kasanya sebaiknya sih dipasang dulu, atau kalian kalau misalnya mau lepas juga nggak apa-apa, tapi pastikan setelah BAB kalian rendam air PK, kalian bersihkan lagi supaya nggak ada bakteri yang nyangkut, supaya luka kalian nggak kambuh lagi. Kak, maaf banget, aku mau nanya lagi, setelah seminggu kakak suka gatal-gatal nggak? Aku kok suka gatal-gatal ya. Jadi aku operasinya di kiri, yang kanan deket lubang itu gatalnya luar biasa. Kalau untuk gatal-gatalnya sih aku nggak ngerasain gatal-gatal, aku cuman ngerasa perih karena waktu itu daging terbuka. Kalau gatal-gatalnya sih enggak, tapi mungkin reaksi tiap orang berbeda-beda ya. Mbak mau nanya dong tentang fistula, apakah penyakit ini bisa sembuh? Apa mbaknya sudah merasa sehat kembali tanpa memikirkan penyakit lagi? Operasi di mana mbak? Ada pantangan nggak mbak sebelum dan sesudah operasi? Semua pertanyaan ini sudah aku jawab di video sebelumnya, jadi kalian bisa tonton terus, dan kalau tonton jangan sampai setengah-setengah, karena nanti informasi yang kalian dapatkan juga setengah-setengah. Apalagi kalau kalian sendiri yang menderita fistula, kalian wajib banget kan dapat informasi yang kalian butuhkan selengkap-lengkapnya. Jadi kalian jangan nonton sampai setengah aja ya, kalian tonton sampai habis. Keempat pertanyaan ini sudah pernah aku jawab sebelumnya di video aku. Oke, aku rasa segitu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab dari Instagram aku dan dari YouTube aku. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum aku jawab dan belum aku jelasin di video aku, sekalian boleh kirim aku pesan di Instagram, atau kalian boleh tinggalkan Instagram atau nomor WA kalian di kolom komen di bawah. Nanti aku akan balas. Tapi sekali lagi, kalian tanyakan hal-hal yang belum pernah aku jawab sebelumnya ya. So, thank you so much for watching. Sekali lagi terima kasih untuk viewers yang sangat banyak sekali di video aku sebelumnya. See you on my next video. Bye bye.